Sahabat podcast, kembali lagi bersama saya Roy Astike. Kembali kami akan melanjutkan perbincangan tentang munculnya kembali wacana untuk menjadikan Singaraja menjadi kota pendidikan. Memang wacana ini sudah muncul beberapa tahun yang lalu, udah lama sekali, dan sekarang menjadi sirna begitu saja. Saya bersama seorang ilmuwan pendidikan dan juga guru besar Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Sukadi MPD MED. Kabar sehat Pak ya? Baik. Pak Sukadi, Bapak sebagai ilmuwan pendidikan Pak tentu sangat-sangat interest dengan wacana yang dulu muncul untuk Kabupaten Buleleng menjadikan kota Singaraja menjadi kota pendidikan Pak. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, ide untuk munculnya Singaraja menjadi kota pendidikan itu sebenarnya dari mana Pak? Baik, terima kasih. Kebetulan saya terlibat memang dari awal. Nah, gimana ceritanya Pak di awal itu? Ceritanya, kalau tidak salah waktu itu Pak Setda yang sekarang, Pak Setda, Pak Gede Suyase ya. Beliau menjabat sebagai Kabid Pendidikan Menengah mungkin di Dinas Pendidikan. Ya. Nah, beliaulah yang saya tahu punya gagasan bagaimana kemungkinan untuk menjadikan kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Nah, saya pertama yang diminta untuk menulis soal itu. Ya. Jadi saya sangat mendukung ide Singaraja sebagai kota pendidikan karena saya memang melihat saya lama hidup dan punya pengalaman di Buleleng, khususnya di kota Singaraja sejak saya mengikuti pendidikan S1 di Singaraja. Saya tidak melihat kota Singaraja sebagai kota pendidikan semata-mata hanya dari banyaknya lembaga-lembaga pendidikan gitu. Tapi saya lebih melihat iklim pertama, bahwa Singaraja itu sebagai kota pelajar dalam pikiran saya dulu. Kota pelajar lebih cocok. Mengapa? Karena baik secara historis, filosofi, sosiologi, budaya masyarakatnya memang mendukung untuk itu bagaimana kota Singaraja dijadikan kota pendidikan ya. Yang dalam pikiran saya pertama di awal itu cocok sebagai kota pelajar. Dari mana Pak? Dari perspektif mana Pak melihat bahwa memang Singaraja cocok menjadi kota pendidikan? Ya, kita lihat situasi saat ini begitu. Kalau dibandingkan dengan Denpasar misalnya, kota Denpasar itu kan kota yang menurut saya tidak jelas arah perkembangan karakteristik kota itu. Tidak seperti Jogja misalnya jelas sebagai kota pendidikan. Bandung. Bandung. Sebagai kota budaya pun saya lihat karena multikultur masyarakatnya yang sudah cukup heterogen, jadi agak sulit menjadikan identitas Denpasar itu sebagai satu kota budaya, karena karakteristik Balinya juga sudah menurut saya agak tergerus begitu. Sehingga Denpasar itu sebagai kota pemerintahan kelihatan sebagai kota perdagangan sebuah kota pariwisata, daerah wisata juga jadi nggak punya karakteristik yang jelas gitu. Kalau Buleleng Buleleng itu saya lihat kalau mau dijadikan sebagai kota pelajar atau kota pendidikan itu memungkinkan, karena memang saya melihat perkembangan kota Singaraja itu masih di awal, masih murni lah begitu, sehingga menciptakan iklim pendidikan yang baik di kota Singaraja itu masih memungkinkan. Apalagi saat itu saya mendengar misalnya SMP Negeri 1 Singaraja, SMA Negeri 1 Singaraja, SMK 3 dan SMK 1 Singaraja, kualitas pendidikannya waktu itu masih luar biasa ya. sedang di puncak gitu. Betul. Dan kita punya Undiksa juga yang juga terus berubah waktu itu, dari mungkin sudah kita dengar dulu FKIP UNUD, kemudian menjadi STKIP, menjadi IKIP dalam waktu singkat, kemudian menjadi Universitas Pendidikan Ganesha gitu.
Dan perkembangan ini menurut saya satu iklim yang baik kalau kita pemerintah Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali misalnya punya komitmen yang kuat untuk memberikan karakteristik karena kita bertumbuh itu lebih awal begitu ketimbang misalnya Denpasar yang sudah agak carut marut kalau menurut saya. Pak Sukadi, ketika kemudian di awal Pak memunculkan mengkaji bahwa memang Kota Singaraja ini cocok dengan kota pelajar dulu dengan Pak Gede Suyase waktu itu. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari pemerintah daerah? Karena sempat rame itu kan dan menarik itu. Waktu munculnya ide itu Pak, gagasan itu ketika Bupati Pak Ginandra Pak ya? Bukan ya? Waktu itu masih Pak Wirata Sindu. Waktu Pak Gede Wardana jadi Pak Gede Wardana Bupati. Iya. Itu udah lama sekali Pak ya. Cukup lama. Tapi sampai sekarang kemudian tidak muncul lagi Pak. Kenapa kira-kira ini? Saya lihat di Pengkab sendiri, termasuk di DPRD, kan saya sebenarnya dapat tugas waktu itu, ada satu CP yang diberikan tugas untuk mengkaji kemungkinan untuk bagaimana pemikiran ide-ide tentang kota pendidikan itu bisa dibuatkan peraturan daerah, sehingga betul-betul bisa menjadikan Kota Singaraja itu punya karakteristik sebagai kota pendidikan gitu. Tapi di pihak pemerintah sendiri saya lihat ada kekhawatiran sulitnya menjadikan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan karena kita tidak punya dasar sejarah yang cukup kuat. Misalnya menjadikan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan seperti kalau Jogja misalnya kan punya Universitas Gadjah Mada yang memang itu pertama di Indonesia dan itu memberikan kualitas yang menggaung secara nasional. Kalau kita, kalau Malang misalnya, kita seperti itu ada IKIP Malang dulu yang menggaung secara nasional bahkan internasional juga. Di sana ada laboratorium Pancasila, pusat kajian Pancasila terbesar di Indonesia waktu itu, yang memungkinkan itu kemudian lebih mudah menciptakan iklimnya. Orang dari seluruh Indonesia datang ke sana. Nah, kita belum punya mimpi-mimpi yang besar, walaupun tadi saya katakan SMP 1 misalnya sudah besar waktu itu, sudah cukup memberikan gaungnya secara nasional, tapi belum punya kekuatan yang besar untuk menarik minat orang datang ke Singaraja. Dan itu terbukti sampai sekarang. Undiksa saja sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di Bali Utara, jumlah mahasiswa kita kan masih sangat terbatas. Sekarang itu masih sekitar 14.000. Sementara perguruan tinggi Udayana misalnya, anggaplah yang paling kecil juga itu kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi Gadjah Mada misalnya gitu. Itu kan baru sekitar 18 sampai 20.000 lah begitu. Sementara kalau Gadjah Mada itu sudah di atas 40.000-an gitu. Jadi daya tarik kita itu memang sebagai kota pendidikan belum sepenuhnya. Walaupun kalau menurut kajian saya usaha ke arah itu sebenarnya kita sudah luar biasa dengan Undiksa ini. Kenapa? Karena pertumbuhan jumlah mahasiswa di Undiksa itu meningkat terus, dan itu tidak hanya untuk mahasiswa dari Bali, dari luar Bali. Undiksa sendiri sekarang sudah hampir berasal dari 33 provinsi di Indonesia. Pak Sukadi, ketika Pak memunculkan ide ini yang luar biasa, kajian itu Pak dari dulu Pak kemudian tenggelam dan sirna begitu saja sampai sekarang, kan Pak sebuah tantangan ini Pak. Artinya ide Bapak tidak dilanjutkan lagi, padahal ini bagus, gimana Pak? Sebenarnya kalau tidak dilanjutkan sama sekali tidak. Saya yakin pemerintah Kabupaten Buleleng juga yang seperti mati suri memang, tapi saya yakin komitmen untuk ke arah itu masih tetap ada. Semangatnya masih ada. Sehingga mewacanakan sampai kita membuat spanduk simbol-simbol Singaraja Kota Pendidikan kan masih terus kita wacanakan sebenarnya. Bahkan sampai sekarang ini saya bahkan baca Pak pejabat
Bupati akan membuat taman pendidikan digital di Kota Singaraja. Itu kan dukungan kota pendidikan. Salah satu usaha sebenarnya. Apa kesulitan pemerintah daerah untuk membangun daya dukung untuk menjadi kota pendidikan, Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak ada kesulitan kalau Pemkab mau punya komitmen yang kuat. Nah, komitmen kuatnya yang gimana, Pak? Salah satu contoh yang saya kira ya, memang membangun SDM dalam program pembangunan itu kan sebenarnya kalau di awal itu lebih membutuhkan banyak dukungan dana. Iya. Dan pengembalian dana yang kita keluarkan itu bentuknya dalam jangka panjang. Investasi ya. Investasi jangka panjang gitu. Sama seperti saya mengusulkan BPBD pertama ada di kabupaten BPBD Buleleng itu, saya dapat banyak kritikan dari DPRD waktu usulan pertama itu, bagaimana BPBD itu dianggap satu program yang hanya lebih banyak mengeluarkan dana daripada mendatangkan dana gitu. Tapi akhirnya mereka juga setuju kan, bahwa BPBD itu sangat diperlukan di Buleleng karena karakteristik bencana di Buleleng paling besar dibandingkan dengan kita sudah melakukan dengan kondisi wilayah, topografi yang yang sangat rentan terhadap bencana alam dan bencana sosial juga. Itu mau tidak mau kita harus berani berinvestasi di sana. Dan setelah mereka saya akan itu ibarat kita masuk asuransi kan, memang di awal kita berkorban dulu, tidak tahu kapan akan dapat kembalinya gitu. Tapi itu sesuatu yang wajib mestinya kita lakukan. Bagaimana misalnya kalau kita dapat kecelakaan, kita nggak punya dana yang kita siapkan untuk itu, kan itu justru di sana saat seperti itulah itu bisa mendatangkan keuntungan gitu, atau mendatangkan manfaat. Sama dengan itu, pendidikan itu memang membutuhkan investasi dulu jangka panjang. Hasilnya nanti gitu kan. Hasilnya itu kita rasakan mungkin 25-30 tahun ke depan gitu. Dengan Mati Suri Wacana ini Pak sebagai penggagas dulu dengan Pak Gede Suyase, tidak ada semangat lagi untuk mendobrak itu? Kalau saya sih tetap gitu. Saya berharap sebenarnya di samping Undiksa bisa kita besarkan, Universitas Panji Sakti pun sebenarnya kalau mau kita bangun sebenarnya bisa. Kenapa? Kita lihat kebijakan Pemkab Jembrane misalnya yang berani memberikan beasiswa untuk warga masyarakatnya. Kita tahu karakteristik masyarakat Buleleng sejak saya tinggal di Buleleng ini, kalau orang Buleleng itu punya kemampuan secara ekonomi untuk melanjutkan sampai pendidikan tinggi, mereka kan nggak mereka terima Undiksa sama Panjiksa. Mereka lebih baik ke Denpasar dan ke Jawa begitu. Tapi kalau mereka nggak punya kemampuan ekonomi itu, mereka putus sekolah, banyak sekali putus sekolah. Kalaupun ada yang melanjutkan itu sangat memaksakan diri sekali, mereka melanjutkan D1 program pariwisata yang itu berkembang juga di Kota Singaraja. Kalau itu masyarakat Buleleng yang seperti itu kita berikan bantuan misalnya beasiswa untuk mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, saya kira kan misalnya Panji Sakti nggak perlu seperti sekarang jumlah mahasiswanya cuma 20 orang begitu. Dan saya yakin kalau Buleleng ini dibantu dana pendidikannya sehingga tidak banyak anak yang putus sekolah, saya yakin potensi masyarakat Buleleng, kemampuan masyarakat Buleleng yang saya tahu dari sejarah perkembangannya adalah masyarakat yang terbuka, yang demokratis, yang selalu cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Saya yakin potensi masyarakat Buleleng itu sangat tinggi. Kalau itu bisa dibantu, kemudian perguruan tinggi, sekolah-sekolah itu bisa lebih meningkatkan jumlah siswa dan jumlah mahasiswa, itu kan aset. Contohlah sekarang
berapa uang beredar di Kota Singaraja dengan adanya Undiksa. Perannya kan cukup besar sebenarnya. Betul. Tapi coba kita tanya, seberapa peran Pemkab Buleleng mau mengembalikan apa yang disumbangkan oleh mahasiswa Undiksa? Kan kita lihat, bukan saya mengatakan tidak ada perannya sama sekali, tapi belum ada keberanian, keberpihakan juga. Nggak usahlah ke Undiksa yang sudah besar didukung oleh pemerintah pusat. Ya Panji Sakti itu sebagai itu sebenarnya milik Pemkab Buleleng juga. Begitu besar keinginan Pak Sukadi untuk itu ya. Kenapa Pak tidak lakukan pendekatan lagi sekarang dengan pemerintah daerah, Pak? Saya berharap seperti itu. Kebetulan saya juga sekarang jadi ketua pengurus gerakan organisasi masyarakat Gerakan Pembumian Pancasila. Saya sebenarnya berharap sekali Buleleng itu bisa jadi center of excellence-nya Bali sebenarnya. Kalau itu bisa kita kembangkan, saya yakin Buleleng itu punya karakteristik yang luar biasa. Contoh saja, katanya kita kota agraris, daerah agraris gitu. Tapi pertanian kita kan mangkrak. Nggak ada yang misalnya muncul lahan pengembangan program pertanian yang untuk ekspor misalnya, seperti Malaysia yang ekspor durian misalnya ke Cina luar biasa. Kan sebenarnya kita punya peluang untuk itu gitu. Kenapa Fakultas Pertanian Panji Sakti? Padahal potensi kita punya ya. Itu kan besar sekali sebenarnya kalau mau kita jadikan kalau ada kerjasama lah antara perguruan tinggi dengan masyarakat untuk pengembangan itu gitu. Tapi masalahnya Fakultas Pertanian itu cuma punya mahasiswa 10-15 orang gitu. Bagaimana kebutuhan itu sebenarnya sangat tinggi, tapi tidak bisa didukung oleh perguruan tinggi karena nggak ada keberpihakan Pemkab Buleleng juga gitu. Ya, tidak ada keberpihakan dari Pemkab Buleleng ini. Apakah ini yang menyebabkan kesulitan mungkin Pemkab untuk memenuhi dukungan untuk kota pendidikan itu, Pak? Saya sih melihat memang, maaf bukan bermaksud mengkritik pimpinan. Masukkanlah ini ya. Komitmen untuk membangun sumber daya manusia itu memang saya lihat masih sangat terbatas sekali gitu. Kebanyakan pemimpin kita orientasinya ekonomi. Pariwisata lah yang sudah besar. Masalahnya kan Buleleng juga nggak bisa sehebat Bali Selatan. Kecuali pendidikan pariwisata juga kita coba kembangkan, galakkan juga kan sebenarnya. Apa yang tidak bisa dikembangkan di Buleleng sebenarnya? Kita punya semua potensi. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan pariwisata di selatan itu diawali oleh Ubud. Dulu ceritanya kan karena Raja Ubud mengundang banyak seniman dari Buleleng. Tinggal di Ubud itu kemudian menjadi berkembang. Kenapa potensi ini tidak kita eksploitasi lagi begitu? Sebenarnya Buleleng itu potensi yang betul-betul semua ada semua ada gitu. Kita potensi paling tinggi di kelautan gitu. D3 kelautan Undiksa nggak sementereng yang di IPB misalnya. Itu kira-kira kenapa, Pak? Ya tadi orientasi kita minat kurang kalau belum. Karena orientasi tadi kita nggak punya orientasi yang jelas ke depan, mana peluang-peluang besar yang memang kita miliki untuk kita kembangkan, yang memang kalau menurut saya punya dimensi jangka panjang. Orang sekarang itu lebih suka serba instan. Bagaimana usaha yang kita lakukan itu segera mendapat keuntungan yang besar gitu. Kita nggak punya semangat juang seperti para pejuang-pejuang kita dulu yang juga dicontohkan oleh potensi Buleleng. Bagaimana orang Buleleng punya kesempatan berjuang secara nasional misalnya, itu kita nggak miliki lagi gitu. Sehingga komitmen kita betul-betul coba lihat di DPRD kita lah yang semestinya memikirkan kepentingan bagaimana membangun Buleleng pada umumnya dan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Saya nggak mendengar itu. Kalau ini dimunculkan lagi, Pak, kira-kira Pak memulai dari mana, Pak, untuk menggaungkan ini lagi? Kembalikan saja
SD 1 Paket Agung misalnya, SMP Negeri 1 Singaraja, SMA 1 Singaraja, SMK 3 Singaraja dan SMK satunya Undiksa. Panji Sakti menjadi center of excellence-nya kota pendidikan di Singaraja, dan ini nanti membias. Bagaimana mewujudkan itu, Pak? Mengembalikan itu? Ya, komitmen Pemkab juga bagaimana sekolah-sekolah ini kan menjadi binaan sekolah baik di kabupaten maupun provinsi untuk. Ya, kalau ini mau ditingkatkan kualitasnya, saya yakin nggak ada yang nggak bisa dikembangkan lagi dengan tadi sekolah-sekolah tadi ditingkatkan kualitasnya, dan itu memungkinkan dengan Undiksa sebesar sekarang ini kalau mau membantu sekolah-sekolah di Buleleng itu menjadi sekolah-sekolah bermutu. Jangankan tingkat Bali, tingkat nasional pun saya bisa. Singaraja itu kota tenang gitu. Kota yang tempat yang sangat nyaman untuk kepentingan bagaimana kita belajar. Pendidikan, tinggal membuatkan iklimnya saja gitu. Misalnya bagaimana kita meningkatkan literasi anak dengan minat baca yang lebih tinggi lah gitu. Ada taman-taman bacaan kalau itu bisa dikembangkan di Singaraja gitu. Saya yakin kok. Kesulitannya sekarang ini, komitmen ini di mana, Pak? Kalau Pak, menurut Pak Sukadi? Hampir semua di Pemkab sendiri, di lembaga-lembaga pendidikan sendiri juga saya lihat semangat untuk kita menjadi berprestasi itu masih rendah gitu. Mas Sukadi, kalau sekarang dikaji lagi tentang kondisi wilayah kota Singaraja menjadi kota pendidikan, masih memungkinkan, Pak? Wah, saya kira sangat-sangat memungkinkan. Saya punya optimisme yang tinggi gitu. Bagaimana kita menciptakan kota pendidikan. Menurut saya itu adalah kota yang orientasi kehidupan masyarakatnya betul-betul berorientasi jangka panjang, bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peluang modal utama sudah kita miliki sebenarnya di Buleleng itu. Tinggal bagaimana dengan komitmen itu kita coba untuk belajarlah. Saya sempat baca ada sebuah tulisan, Yogyakarta itu kan kota pendidikan. Tapi mereka sekarang juga mengembangkan pariwisata. Mereka belajar mengembangkan pariwisata itu belajar dari Bali gitu. Iya. Kenapa kita yang terkenal pariwisata tidak belajar pendidikan? Misalnya di Jogja itu ada sebuah kebijakan dari gubernur kepala daerahnya, untuk satu hari itu ada jam-jam, kalau nggak salah itu dari jam 16 sampai jam 20 itu jam baca keluarga, dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Jam gitu. itu wajib baca gitu. Iya, wajib baca gitu. Nggak perlu sampai dikontrol kok. Itu berjalan gitu. Kenapa? Karena lingkungan taman bacaan ada, fasilitas ada. Semua bisa dilakukan itu. Apa sulitnya misalnya meminta masyarakat lingkungan kota ini untuk ada waktu-waktu seperti itu untuk meningkatkan minat baca. Kelemahan kita di Indonesia katanya kan karena minat baca yang sangat rendah gitu. Bacaan kita 1 tahun itu cuma 5 buku itu pun nggak habis. Sementara Jepang itu 25 buku habis gitu. Justru dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu kan sumber bacaan semakin banyak gitu. Sekali gampang mencarinya. Nah, bagaimana kita tinggal menciptakan sistem saja di sekolah misalnya, supaya anak itu di rumah juga punya waktu untuk kesempatan membaca, bukan hanya main HP, yang main macam-macam kan. Kalau itu bisa disinergikan, saya kira tidak ada yang nggak bisa kita lakukan gitu. Sangat menarik perbincangan hari ini, Pak, tentang Singaraja menjadi kota pendidikan, Pak. Nah, yang terakhir mungkin Pak Sukadi, kalau Pak mau usulkan lagi ke pemerintah daerah sehingga komitmen pemerintah daerah itu muncul lagi dan mau mengkaji atau bahkan memprogramkan bahwa Singaraja menjadi kota pendidikan dengan daya dukung yang semuanya, apa Pak yang lakukan? Sarannya ke pemerintah daerah. Satu hal yang bagus saya baca hari ini adalah komitmen Pak PJ untuk akan membuat taman pendidikan digital
Itu saya kira salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab bagaimana bisa menciptakan Singaraja ini sebagai kota pendidikan kan. Ya. Yang kedua, bisa nggak kerjasama dilakukan antara Pemkab, Undiksa dan Panji Sakti itu bagaimana kita sama-sama sebagai perguruan tinggi bisa mengembalikan kualitas pendidikan yang era 10 tahun kemarin SMA 1 itu punya prestasi nasional luar biasa itu dikembalikan gitu. Sekarang itu kan redup kembali semua. SMP 1 redup, prestasinya nggak kita dengar lagi. Tingkat nasional, SMA 1 semua seperti meredup begitu. Nah, kalau ini kita bangun kembali dengan komitmen Pemkab dan provinsi, karena SD, SMP, SMA itu kan dua tingkatan pemerintah yang mengelola. Nah, kalau ini bisa disinergikan, diangkat kembali supaya ada center of excellence lah. Di tingkat SD misalnya, SD mana yang bisa kita banggakan, SMP mana yang bisa kita banggakan, betul-betul kita jadikan ikon pendidikan di Buleleng pada umumnya dan di Singaraja pada khususnya. Saya yakin ini nanti akan berimbas dengan sendirinya Oke, jadi kalau dipilih Singaraja memang karakternya cocok untuk kota pendidikan, Pak ya. Iya, dari filosofi, historis, memang sosiologi cocok. Iya, mudah-mudahan ini didengar oleh semua pihak yang berkepentingan, Pak, dan ada yang berani mendobrak dan membalikan Singaraja di kota pendidikan. Iya, apalagi juga di Pemda ada Pak Sekda juga latar belakang pendidikan. Itu anak didik saya juga. Itu kan nah, kalau itu nanti bisa sama-sama ini bisa maju, saya yakin. Ayo kompor-kompori Pak Sekda, Pak, udah muncul lagi. Saya sering ketemu dia. Terima kasih Pak Sukadi, luar biasa perbincangan hari ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam, Pak. Lanjutnya di podcast Teras Brida Kabupaten Buleleng. Terima kasih Pak Sukadi. Sampai jumpa. Sahabat podcast, itulah tadi perbincangan kami tentang Singaraja, wacana Singaraja menjadi kota pendidikan. Mari kita munculkan lagi, kita gaungkan lagi. Memang Buleleng atau Singaraja ini karakteristiknya cocok dengan kota pendidikan sesuai dengan filosofi, sejarahnya, latar belakangnya. Sampai jumpa di acara yang lain.